warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Profesor Dr. Yalfe Mamias MA PhD, Doctor of Philosophy. Hadir pula bersama kita malam ini Al-Mukarram Al-Ustadz Jalfatullah. Biasa ganti setelah setengah jam. Yang saya hormati, lebih gadang. Yang saya hormati Bapak Haji Erman Sapar, SE, Ketua Yayasan Bukit Tinggi Madani. Hadirin hadirat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, nan gadang dak dimbau galanan ketek dak disabui namo, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian awak malam iko menjadi muslim yang hebat. Itu tadi yang mau tanya dulu. Apa judul malam awak iko? Menjadi muslim nan hebat. Lama botaman baca hebat. Menjadi muslim yang hebat. Bapak Ibu, ada satu gua. Tahu gua? Gua lubang Japang. Gua tuh banyak di tempat awak kan? Tapi ada satu gua yang hebat. Iko judul aku cerita tentang hebat. Gua banyak. Asal ada berlubang tanah gua. Nah paling banyak gua kok di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Gua kok banyak. Tapi ada cie gua nan paling hebat. Manga gua tu ikut menjadi hebat. Manumpang inyo dek kehebatan niko. Dikunjungi orang sampai saat ini. Naik orang kata, apalah nama gua itu? Namanya Jabal Nur. Namanya Jabal Nur. Apa-apa nama bininya Nur, nanti singgung. Konya came pulang ke rumah disabit Ustaz Somad nama ang tadi. Jabal Nur, nama guanya gua Hira. Sebelum itu gua itu biasa-biasa saja. Tapi sesudah turun wahyu di situ, maka gua itu menjadi gua yang luar biasa. Dicatat dalam sejarah, dikenang sepanjang zaman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua menjadi hebat gara-gara Quran. Nang kedua malam. Malam itu malam apa? Pura-pura lupa pula. Malam kau malam Sabtu. Hilang suara apa kau? Gantilah. Malam sama dengan malam nan lain. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu sama. Tapi ada cie malam. Beramal awak di malam itu, maka menjadi 1000 bulan. Malam biasa. Tapi ketika Quran turun, tidak bisa dikuatkan bentuk tadi. Begitu Quran turun, maka malam itu berubah menjadi malam yang hebat. Malam itu awak beramal bernilai cek malam. Besok malam awak beramal bernilai cek malam. Tapi kalau awak beramal pada malam itu, Bapak Ibu adik-adik semua hafal ayatnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. De apa? Gara-gara apa? Gara-gara Quran turun di malam itu. Lah barang yang menjadi hebat dari Quran. Gua
jadi hebat. Malam jadi hebat. Bulan apa gini? Bulan Agustus, sebentar lagi Panjat Pinang. Bulan Agustus. Tapi ada bulan yang lebih hebat daripada Agustus yang disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Ada bulan Agustus dalam Al-Quran. Alif Lam Mim wal Agustus ada. Tapi nama bulan itu ada dalam Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sudah berapa yang hebat? Yang sebelumnya biasa-biasa saja, yang sebelumnya bukan luar biasa, yang sebelumnya tidak hebat menjadi hebat. Yang pertama gua, yang kedua malam, yang ketiga bulan menjadi hebat karena Al-Qur'an. Tiga. Awak tambahkan kampek. Ambo selalu berceramah gitu. 1, 2, 3, 4. Supaya apa? Supaya mahasiswa biasa menyimpulkan pandai. Supaya ibu-ibu mudah mengingat. Ceramah hamba kok mudah tak diingat di ama-ama. Oh, di sikon ditanya di situ menjawab. Hebatnya ama-ama. Ama-ama kok nya multi. Idik sen ke kanan belok ke kiri. Ambo dulu kalau pulang sholat Jumat, mak. Kalau pulang sholat Jumat ditanya di ama ambo. Kecek khotib tu tadi. Itu sejak itulah ambo biasa menyimpulkan tu, Prof. Nah, jadi ditanya di ama awak. Kecek khotib tu tadi. Nampak tamu, iko keceknya mak. Nangka 2, iko keceknya mak. Nangka 3, iko keceknya mak. Jadi sampai kini ambo baca rito. Jadi ambo tak pernah merasa menceramahnya ama-ama. Ambo sedang baca rito ke ama-ama ambo tentang apa yang ambo dengar dulu waktu belajar. Nah, kok tidak ada ama-ama yang tersinggung kan, mak? Anyang sudah. Gua menjadi mulia karena Al-Quran. Malam menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan menjadi mulia karena Al-Quran. Siapa lagi? Manusia yang biasa-biasa saja. Kalau dalam kepalanya matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, biasa-biasa saja. Tapi kalau dalam kepalanya ada Quran 30 juz, digali kubur. Pemindahan makam pahlawan karena kota mau diperlebar. Makam pahlawan yang dulu di pinggir kota, karena sekarang pelebaran kota mau dipindahkan karena makam pahlawan sudah di dalam kota. Digalilah kubur-kubur. Ada satu kubur yang jasadnya tak hancur. Setelah diteliti, dilihat makam siapa? Makam Pak Fulan. Kenapa ini tak hancur? Ditanya-tanya ahli waris, ahli keluarganya, kenapa itu tak hancur? Karena ternyata dia penghafal Al-Quran. Masuk Quran itu dalam kepala kita, yang kepala biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Orang kalau hafal Quran itu asal dipejamnya nampaknya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Awak pejam nampak soto Padang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gua jadi mulia, malam jadi mulia, bulan menjadi mulia, kepala menjadi mulia, kertas ditulis pengurus Masjid Al-Muttaqin, Kebun Pulasan. Apa isi kertas kau? Aduh, Prof. Tempat wudhu pria. Biasa aja. Karate kosong ditulis tempat wudhu pria. Biasa saja. Tapi begitu kertas ini ditulis ayat Al-Quran, maka kertas menjadi luar biasa. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh dipegang kecuali oleh orang yang berwudu.
berwudu. Kertas yang biasa menjadi luar biasa. Iko kalau ambo lipe, ambo bawa ke toilet boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau ambo tulis di siko Bismillahirrahmanirrahim, dilipe masuk ke WC, boleh apa enggak? Menjadi luar biasa. Maka kalau kita mau jadi luar biasa, belum lagi, ini masih pemanasan. Keramik itu sajanya biasa. Keramik itu biasa. Tapi begitu keramik tertulis Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berikan aku karuniamu, maka dia menjadi luar biasa. Maka kalau mau menjadi luar biasa, mendekatlah kepada Somat ini biasa atau luar biasa? Ambo bukan luar biasa, biasa di luar. Aku biasa di luar. Biasa di luar. Ya, manga ambo diagi kursi. Manga ambo diagi kursi. Nah, enggak lah. Manga ambo diagi kursi, de ambo membacakan ayat-ayat Allah. Siasana membacakan ayat-ayat Allah, maka inyo akan tinggi kate. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau tinggikan siapa yang kau kehendaki, kau akan jatuhkan siapa yang kau kehendaki. Ada dulu namanya mulhid. Siapa namanya? Mulhid. Mulhid. Yang ada nama mulhid, tolong angkat tangan. Alhamdulillah. Mulhid itu artinya ateis, indak ba Tuhan, kafir. Yang kare-kare mana ya? Mulhid. Datanglah mulhid kau menantang Imam Hanafi. Siapa ditantangnya? Imam Hanafi, imam nan pertama. Imam Maliki, imam nan kedua. Imam Syafi'i, imam nan ketiga. Imam Hambali, imam nan keampe, ampe saja. Lain lebih daripada itu ada oleh Imam Samudra, Imam S. Arifin. Tapi imam mazhabku ampe. Nan paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor ampe Imam Hambali. Datanglah orang mulhid nan indak batuhan kafir tadi, bertanya, hei Hanafi, nyotaga di atas mimbar. Imam Hanafi di bawah. Hei Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia? Karena sesuatu yang ada pasti bertempat di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di dalam, di luar. Abdul Somad di atas, Abdul Somad di dalam, Bapak di bawah, Ibu di atas. Maka kalau dia ada, di mana dia sekarang? Imam Hanafi bertanya. Imam Hanafi kok cerdas, ini disebut dengan ahli ra'i, orang berakal, kaum rasionalis. Kamu tahu keju? Tahu keju? Tahu? Tahu susu? Tahu. Coba tunjukkan di mana keju, ambil susu, mana keju itu? Diam, tidak bisa menjawab. Maka kalau awak ada ditanya-tanya orang, jangan jawab, tanyanya balik. Itu orang rasional itu. Itu orang waka namanya. Kurang akal, minum ayaka. Nah, tidak dapatnya menjawab tentang keju dan susu. Oke, kalau memang Tuhan itu ada, kama arahnya? Kateh apa ke bawah? Dijawab dari Imam Hanafi. Wa ang tahu api? Tahu. Kama arah api? Tak dapatnya menjawab. Kama arah api? Kalau makhluk saja arahnya ang tak tahu, apa lain dan menciptakan api itu? Diam. Ditanyanya nang ketiga. Baiklah Hanafi. Nang ketiga, apa karajo Tuhan tu kini? Kalau memang Tuhan tu ada apa? Karajonya kini? Dijawab dari Imam Hanafi. Cuba ang turun, biar mu naik ke atas. Turun si mulhid tadi, Imam Hanafi naik ke atas mimbar.
sebelum mambo jawe turun ang ambo naik, turun si mulhid tadi naik Imam Hanafi, agak cek Imam Hanafi, ikolah karajo Tuhan, orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Artinya apa? Allah memuliakan orang kalau Quran ada di kepalanya. Maka kalau mau hebat, jadilah orang yang memuliakan Al-Quran. Allahumma rahamna, turun rahmatkan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Imaman, pemimpin, nuran, cahaya, hudan, hidayah, rahmat, kasih sayang. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna, minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu, berikan kami rezeki. Tilawatahu itu artinya membaca Quran. Sampai kau anak awak bertanya, ama, tadi ada doa dibaca Ustaz Somad, warzuqna tilawatahu. Itu tahu tu. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Quran dan membela kami nanti di hadapan Allah. Awak mulia kini karena Quran, awak hidup di bawah bimbingan Quran, dan awak mati akan dibela oleh Quran. Jadi kalau mau mulia, maka Quran. Anak-anak awak masukkan TK Quran. Daftarkan anak anda ke TK Quran. Tamat TK, hafal juz 30. Mantap. Anak ambo pulang sekolah, udah sampai mana hafalannya? Wadduha. Coba wadduha wal laili idza saja. Beberapa hari setelah itu udah sampai mana bacanya? Amma yatasaalun. Coba amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sampai habisnya baca, meleleh air mata ambo saja ndak bisa membuatnya hafal. Guru-guru di sekolahnya bisa membuatnya hafal. Bangga awak masukkan anak ke TK Al-Quran. Kau masuk anak ke TK menyanyi-nyanyi, menari-nari. Topi saya bulat, bulat topi saya, kalau indah bule, bukan amak ambo. Usah bule-bule usah leh. Oleh sebab itu masukkan ke TK Al-Quran. Bapak-bapak yang punya tanah bisa dibangun 2-3 kelas, buka TK Quran. Udah buat Pak Ustaz, tak ada mendaftar, nanti saya endorse besok pagi. Daftarkan anak anda sekarang juga. Anak anda ingin selamat, dimuliakan Allah, masukkan ke TK Al-Quran. Setuju Profesor? Oh, Profesor setuju? Oh lah Profesor setuju habis. Nggak ada dia Profesor lah. Habis lah. Oleh sebab itu dari bawah ini, dari bawah, dari Quran dulu. Kalau dia tamat TK sudah hafal juz 30, insya Allah dia bisa jadi imam. Tamat TK itu berapa umurnya? 6 tahun. Nuru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun salat. Allahu akbar. Kini ke masjid orang takwi dek apa dek covid. Orang tak ke masjid covid. Perasaan dulu sebelum covid orang tak ke masjid je. Itulah ya, untung ada covid kau gitu. Kadang awak ibu juga nanti ke covid kau. Kecil covid tak ada ambo orang kau nak ke masjid. Dulu pun sebelum ambo tiba memang tak ke masjid kecil covid. Kini ambo sikit ambo salah kecil covid. Ada orang mati ambo juga salah kecil covid.
Mudah-mudahan COVID kau capek mati. Nah, oleh sebab itu anak kita Bapak Ibu, mau Bapak Ibu memasukkan anak ke TK Quran? Mau Bapak Ibu memasukkan anak ke TK Quran? Dah, bukalah TK Quran. Yang punya tanah, yang punya ruko banyak, na menggalai pagi-pagi pulang petang peras keringat banting tulang, hilang semua. Maka buatkan ini satu ruko ambo Pak Ustad, yo ndak banyak bana Ustad. Bara gini Pak ruko, adalah 100 pintu. Banyak Pak, baru pintunya saja Ustad. Maka iko 3 ruko ambo wakafkan untuk rumah tahfiz Quran. Takbir. 97 mati akan diambil oleh ahli waris. Betul? Mereka jual, habis. Tapi nanti 3 pintu ikona kekal abadi. Lantai pertama menerima tamu, lantai kedua kelas-kelas, lantai 3 ruang kamar boarding school, lantai 4 menjemur-jemuran. Itulah yang akan kekal abadi. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau mau orang Bukit Tinggi mewakafkan rukonya untuk tahfiz Quran, mantap. Tak mau dia, siap-siap dijual ahli waris. Setuju ahli waris? Dalam hati setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu baru SD. SD-nya SD Quran. Setuju? Dalam SD itu ada 5 pelajaran. Nang pertama Quran, nang kedua hadis, nang ketiga fikih, nang keempat sejarah Islam, nang kelima akidah akhlak. Quran hadis, fikih, sejarah, akidah akhlak. Dari mana gurunya? Guru Quran dari IAIN Bukit Tinggi, Fakultas Usuluddin. Setuju? Hadis dari IAIN Bukit Tinggi. Kami dari IAIN Padang Pak Ustaz. Adik awak lah lama kanal terima juga. Maka orang nan belajar agama iko indak lagi disepelekan dek orang. Dek inyo ada peluang untuk mengajar. Usuluddin kan tak bisa jadi guru. Usuluddin kan bukan tarbiyah. Dibuatkan 6 bulan untuk membuat akta ampek namanya. Bisa mengajar. Bisa mengajar SD, SMP, SMA. Setuju? Kini sekolah agama. Dulu orang kalau pulang mengajar agama bangga. Pulang dari Canduang bangga. Pulang dari Tawalib Padang Panjang bangga. Pulang dari dunia putri bangga. Dulu kalau ada orang belajar agama pulang ke kampung, dia pergi tanah, dia pergi Jawi, dia pergi Kabau, dia pergi banyak. Kini datang meminang tidak diterima oleh orang. Apa titel kamu? SE masuk. Kamu apa? SH masuk. Kamu apa? SAG enggak. Disepelekan. Bahkan fakultas itu disebut FSP. Apa namanya? Fakultas Sepi Peminat. Ambo Prof waktu pulang dulu membawa map mendaftar ke kantor Kementerian Agama. Pembukaan tes CPNS penyuluh agama. Datang Lambo. Pak, saya mau daftar jadi penyuluh. Ya, letakkan berkas itu, tanda tangan, formulir, STP, segala macam. Dah. Nomor berapa saya Pak? Nomor undian 62. Maksudnya 62 ini apa Pak? Kamu nomor peserta yang 62 nanti kalau lulus. Yang mau diterima berapa orang Pak? Jadi penyuluh di kecamatan. Itu true story, kisah nyata. Ambo langsung mendaftar. Tidak jadi quick test itu. DI-nya serentak jadwalnya semua dosen. Ambo quick test dosen. Lah keluar pula dari dosen kita. Nah, jadi ambo lah mengalami itu. Cobalah kalau dibuka peluang
guru SD, guru SMP. Karena batas kekuasaan bupati hanya pada SD dan SMP. Tapi kalau SMA itu sudah gubernur, maka SD SMP disediakan 5 guru ini. Dari mana gajinya? APBD tak ada duit, APBN tak ada duit. Gajinya dari Badan Amil Zakat Nasional. Siapa yang membayar zakatnya? Ini semua nih punya masing-masing, semua punya duit 1 miliar. Aminkanlah. Mengaminkan jadi tidak mau, apa itu tiba. Kalau ada piti 1 miliar, zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Cik orang 25 juta, cik orang 25 juta, 25 juta membayarnya ke Badan Amil Zakat Nasional. Bisa ndak untuk gaji guru TK, SD, SMP tadi? Bisa. Siapa bilang ndak bisa? Oh, kalau bisa bantu itu, mangga Ustaz ndak mau jadi gubernur. Ketek bana. Oh, kalau gitu mangga Ustaz ndak mau jadi presiden. Pemilihan itu yang menang bukan yang memilih, tapi yang menang adalah yang menghitung. Begitu kata Stalin. Stalin itu murid dari Karl Marx. Karl Marx itu pendiri Partai Komunis. Jadi kalau itu Ustaz kau terpengaruh komunis? Indah, tapi kamu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti sampai masanya tidak ambo jadi presiden pemimpin, tapi anak-anak yang mendengar ceramah ambo kini. Takbir. Ibu-ibu mengandung, menghamilkan calon-calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, kadus, RT, RW. Tambah pula RW-nya Ustaz. Ini memang RW, tapi rukonya 100 pintu. Indah pintunya, sama dinding-dinding. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, rasional enggak apunan ada di kepala ambo? Masuk akal enggak? Masuk akal. Maka SD, SMP, SMA, SMP, SMA itu Abu Somad itu cuma pandai ceramah aja, itu cuma teori aja. Kami sudah pernah buat Bapak Ibu, ambo tukang tesnya dulu. Penerimaan guru untuk SMP. Di SMP kami buat 5 guru, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 1 kecamatan 5 guru. Dari jam 2 balik sampai jam 5 sore pelajaran agama. Dari pagi sampai zuhur fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Sekolahnya full day. Tidak akan ada anak-anak yang cabut ngelem kambing. Tidak akan ada anak-anak cabut mandi sungai. Kenapa? Karena dia sekolah full day. Dan ternyata Bapak Ibu kepala sekolah SMP senang. Alhamdulillah Ustaz, setelah anak-anak ini sekolah mengikut pelajaran yang Ustaz tawarkan kemarin, lancar Ustaz. Berjalan 5 tahun, berganti bupati, masuk Fir'aun. Betapa pentingnya kekuasaan. Segenggam kekuasaan yang ada di tangan bisa dipakai untuk menolong para penghafal Quran. Para penghafal Quran berangkat ke tanah suci Makkah untuk haji dan umroh. Tanda tangannya ke atas. Bisa apa enggak? Bisa. Kekuasaan guys. Kekuasaan itu manis, kekuasaan itu hijau, tapi hisabnya panjang. Kekuasaan itu paling lama 2 periode menurut aturan Republik Indonesia, tapi hisabnya di akhirat unlimited edition. Tapi jangan gara-gara ini orang menjadi takutkan dengan kekuasaan. Kenapa demikian? Karena kalau dia bisa, maka dia bisa menyelamatkan generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi penghafal Quran, generasi-generasi yang peduli kepada agama Allah, sehingga solat berjamaah ramai macam di Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.
Gitu imamnya lantang. Ini kalau imam tidak dididik dari sekarang, imam tahun 70-an, ini aja ya imam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya karena muda-muda, mana tak diganti imam kok? Tak bisa aku kudeta Pak. Mana tak kalian nak muda-muda menggantikan imam kok? Masih syukurnya ada buya. Kalau ndak ada, ndak ada sembahyang saja kok. Azannya pun anak muda. Lomba azan menyambut tahun baru Hijrah 1442. Lomba azan. Juara 1 berangkat umroh. Mantap apa tak mantap? Mantap. Tiketnya dari mana? Banyak orang-orang kaya dan hebat-hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah anak gadis-gadis ke Mas Haji. Allah. Anak ke Mas Haji tua-tua saja. Penting. Nampaknya sepele, nampaknya remeh-temeh, tapi ini luar biasa. Tertulis di dinding papan pengumuman sampai Ambo Balaja di Maroko dulu. Pengumuman penerimaan CPNS jadi imam dan khotib. Jadi di Maroko tuh Prof, setahun penerimaan CPNS-nya 150 orang. Penduduknya 30 juta. Penduduk Maroko 30 juta, CPNS imam dan khotibnya 150 orang. Jika penduduk Maroko 30 juta, PNS imamnya diterima tiap tahun 150 orang. Penduduk Indonesia 300 juta. Berapakah yang mestinya layak diterima untuk CPNS imam dan khotib? Begitu mestinya ujian tes CPNS. Bergizi. Mestinya ada penerimaan 1.500 orang untuk imam-imam dan khotib. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Negeri kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Luar biasa. Tapi sayangnya garam kita, laut kita sudah tak asin lagi. Kenapa laut tak asin? Karena garamnya impor. Padahal negeri kita ini luar biasa. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri yang aman, yang damai, yang tentram, bisa menghidupi. Undang-Undang Dasar 1945 hasil alam diperuntukkan oleh kesejahteraan bangsa. Negara kita ini dulu Bukit Tinggi ini masuknya ke kerajaan Pagaruyung kan? Pagaruyung dulu pernah dijajah pada masa Raja Aditya Warman. Pada masa itu, lalu kemudian ada sebagian yang tidak mau, rela dijajah, masuk ke dalam hutan, masuk dalam hutan-hutan sana. Ambo kalau bulan Februari sama bulan Agustus masuk ke dalam hutan-hutan, 5 jam dari Pekanbaru, oto diletak di tepi sungai, naik speed ke dalam 7 jam, sampai ke dalam itu orang tidak ada tulis baca. Jadi yang mau tanya, kalian kok dari Mars sebenarnya, dari planet apa sebenarnya? Ada enggak nan tua-tua nan inge-inge? Ada sih, mau tanya nan tua. Dari mana asal muasal bapak? Dibacokannya lah petatah petitihnya. Barinduk ke Pagaruyung, baraja ke Indragiri. Oh, beraja ke Indragiri berarti ikut kerajaan Indragiri. Riau berinduk ke Pagaruyung berarti ini adalah aslinya orang Pagaruyung yang tidak mau dijajah oleh penjajah waktu itu, masuk ke hutan. Akhirnya mereka tak mengenal agama, sebagian sudah masuk Islam, sebagiannya animisme, dinamisme. Bayangkan itu jauhnya ke pedalaman. Dan ambo tanyo, namo kampung iko namo kampungnya Lemang. Lemang itu adalah pului nan dimasukkan katan, dimasukkan ke lemang tuh. Lemang di ini Lemang. Manga disabi kampung ko namanya Lemang. Karena dulu waktu Datuk Perpatih nan Sebatang sampai ke Siko,
diagih disambutnya dengan makanan lemang, inyolah namanya sabi, aku beri nama kampung iko Lemang. Kamu sampai ke kampung itu dalam, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa peradaban tua, kerajaan Pagaruyung tua, tapi kemudian dia dengan legowo, kata orang Jawa, mau dia menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan bayangkan waktu Belanda datang ke Sumatera Barat, nenek moyang kita hidup di pokok kayu. Tidak, mereka punya peradaban yang luar biasa. Mereka punya kerajaan, mereka punya emas melimpah ruah, mereka punya kesejahteraan. Tapi kemudian karena mau sejahtera bersama, bergabunglah dia dengan negara besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tak lama lagi akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-75. Ambu ingat cuma ngetes saja, dan lagi. Yang ke-75 kita merdeka. Kita merdeka pada hari Jumat, bulan Ramadan, yang menggerek bendera sedang puasa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Presiden Soekarno dengan Bung Hatta waktu itu bulan suci Ramadan, hari paling mulia, hari Jumat, bulan paling mulia, bulan Ramadan, hari mulia, bulan mulia. Datanglah Soekarni menghadap Soekarno. Cek Soekarni, Pak, awak percepat sajalah kemerdekaan kau tanggal 6 Baleh. Sebenarnya bahasa Indonesia, cuma mau terjemahkan ke bahasa Minang. Cek Soekarno, tidak, saya gak setuju kalau tanggal 16. Ini kan orang Jawa. Kita tetap proklamasi tanggal 17 Agustus. Mengapa? Kenapa? Manga Soekarno memilih tanggal 7 Baleh? Sebab kita menyembah Allah 17 rakaat. Allahu Akbar. Ada nilai filosofi pada tanggal 17. Yang beko ditanya di anak, mak, apa? Manga 7 Baleh? Nah, dari dulu dah bantu itu, yang saya tanya juga. Ada 17 rakaat dalam sehari semalam. Mengapa dipilih tanggal 17? Karena tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Ambo baca turunnya Al-Quran itu ternyata 27 Ramadan. Kalau gitu Presiden Soekarno salah. Rupanya dalam tafsir Ibnu Katsir menurut mazhab Syafi'i 17 Ramadan. Jadi yang dipakainya pakai mazhab Syafi'i. Tanggal 17. Kenapa tak hari Kamis saja? Karena di antara semua hari, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari adalah hari Jumat. Sayyidus Suhur, induk dari segala bulan-bulan Ramadan, induk dari segala hari-hari Jumat. Di hari Jumat, bulan Ramadan, itu kemerdekaan kita. Itu yang mau disamar-samarkan dengan gambar-gambar yang samar hari ini, guys. Yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka mau memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah mau mereka padamkan. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Semua mulut mau memadamkan cahaya Allah, tidak akan bisa. 17 Agustus bulan Ramadan, teriakan mereka adalah teriakan orang lapar. Orang lapar tak takut mati. Mereka berteriak, Bung Tomo berteriak, Jenderal Sudirman berteriak, Soekarno berteriak, takbir. Itulah yang membuat Belanda, Jepang pontang-panting. Tinggal lubangnya di siko, lubang Jepang, sama sendalnya sepasang. Itulah dia sulap Jepang. Ulangnya ke Tokyo, ulangnya. Nah, sesudah itu baru dah dikirimnya Toyota, Honda. Ini kok bukan sembarangan. Kok kadang orang banyak ingin melupakan sejarah, dianggapnya awak kau merdeka dia diambil angin. Kita merdeka ini karena semangat yang luar biasa. Semangat itu tidak bisa dibangkitkan oleh motivator.
Pergilah undang motivator dari Jakarta, buat acara motivasi anak muda di hotel. Matikan lampu, buat slide, buat suara menggelegar. Semangat, semangat, semangat. Keluar dari situ, letoy. Semangat itu bukan dari luar, bukan faktor ekstern, tapi faktor intern. Bangkit semangat itu dari dalam. Ibu, bangkitkan semangat anak-anak kita, Bu. Bapak, bangkitkan anak-anak semangat kita, Pak. Maka insya Allah lahirlah dari Bukit Tinggi ini generasi-generasi yang seperti dulu pernah lahir. Bumi Minangkabau tidak hanya menyuburkan padi yang menguning. Bumi Minangkabau tidak hanya mengeluarkan ikan-ikan di pantai. Bumi Minangkabau melahirkan ulama-ulama besar internasional. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Lahir orang-orang besar luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim luar biasa. Haji Agus Salim itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Dialah yang mendebat, mereka berdebat, konferensi meja bundar sampai ke Den Haag Belanda berdebat. Pada saat dia akan pidato, orang-orang Belanda tuh ngejek dia, dia kan bejanggi. Haji Agus Salim itu bejanggi. Agus Salim tidak berang, senyum aja. Ternyata ada juga Kambiang yang tersinggung dengan saya. Bertambah 6 bahasa Kambiang. Cuma sehebat-hebatnya Haji Agus Salim, pernah juga kalah sekali waktu di Bukit Tinggi. Inyo naik sadu, rupanya kudoko kentut. Disabiknya masuk angin kudoko, kata orang, enggak Pak, keluar angin. Agus Salim luar biasa. Mereka yang lahir dari bumi Minangkabau tidak hanya sebagai tokoh agama, tokoh ekonomi, belajar ekonomi. Dialah bapak koperasi Indonesia. Bung Hatta tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Talambeknya nikah. Kini mahasiswa talambek nikah di 4 balik semester. DO hampir. Oleh sebab itu luar biasa mereka. Kalau cerita agama jangan lagi. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Haji Abdul Karim Amrullah, dua tuh bukan cie. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, anaknya, apanya Haji Abdul Karim Amrullah. Dua-dua dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Dalam sejarah Al-Azhar, 1000 tahun umur Azhar, baru itulah ada apak dan anak dapat 2 gelar doktor honoris causa. Ambo ampe tahun di Mesir cuma LC dapat. Kadang sakit juga tiambo ke Buya Hamka. Inyo sebentar saya datang, dia lagi dokter pulang. Awak ampe tahun ngantri aja 2 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bercerita tentang masa lalu negeri Minangkabau adalah masa keemasan, tapi masa akan datang jauh lebih penting. Hebat, bumi Minangkabau hebat, menjadi seorang muslim yang hebat. Maka kalau ada orang Minangkabau, Bukit Tinggi, Padang tidak hebat, pindahlah ke provinsi lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak muda ini sekarang sudah kehilangan tokoh, karena yang banyak ini penokoh. Oleh sebab itu maka dia mesti dikenalkan dengan tokoh-tokoh supaya di masa depan mereka akan merebut kembali insya Allah di masa akan datang. Betul? Jangan dari awal TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Nanti masalah kau kuliah terserah mau kemana. Ibu jangan paksakan anak mesti ke Mesir. Anak saya ke Mesir lah Pak Ustaz. Saya mau anak saya macam Ustaz Abdul Somad. Jangan. Terserah dia mau jadi apa. Tengok bakatnya dari kecil. Anak saya hobi mandi sungai, masukkan angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana asik main semprit aja Pak Ustaz. Prit. 2 kemungkinan. Pertama jadi wasit, pergi kirim ke Real Madrid Barcelona. Atau masukkan ke akademi polisi. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz, fakultas kedokteran.
Kalau hafal Quran gratis. Yang bicara rektor sendiri, Rektor Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, bercerita ke saya langsung, ke Ambo langsung, Ustadz Abdul Somad, kalau ada anak nan hafal Quran 30 juz, bawa ke Siko, gratis, free beasiswa, uang saku, gratis, sampai dokter spesialis. Apa nak bangga awak? Kok banyak orang-orang tua sekarang, alah untuk apa anak hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Dokter spesialis, pasien sejauh mata memandang. Kenapa kalian berobat ke dokter ini? Dokter ini Pak Ustadz, belum disuntiknya kamilah sehat. Masuk pasien, apa kabar ibu? Mudah-mudahan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sehat. Tapi kalau dapat dokter yang tidak sekolah agama, nomor sekian, bukan dipandangnya muka, asik menulis resep. Ya, ini nanti makan sebelum tidur 3 kali, makan 3 kali, ini sebelum makan, ini setelah makan, ini 2 kali. Mencari resep itu bertambah penyakit cek lagi. Dipanggilnya pula stafnya. Staf, ambilkan senter. Mana senter saya tadi? Mana senter? Di telinga apa? Oh iya. Nah, buka mulutnya, pasien. Buka mulut. 5 juta. Ndak lo berani pasien tuh menutup. Sebab di suangkonya buka aja 5, apalagi tutup. Patang Ambo Basuo sama profesor di Medan. Ambo patang ke Bukit Tinggi kok langsung dari Medan. Dari Medan 24 jam sampai ke Siko. Basuo profesor. Ustadz Abdul Somad kecek Pak Wakil Gubernur. Ikolah profesor yang pasiennya ndak putui-putui walaupun lah pensiun. Dek apa? Barokah. Inya di situ dibuatnya saja amplop. Asianan ingin magi pitih letak saya. Lupa lah mau nama profesor. Ambo kalau nang gratis-gratis kok lupa. Kalau nama bayar ingat ambo. Apalagi yang paling mahal, itulah mau ingat. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan lahir dari Bukit Tinggi di masa akan datang. Dokter spesialis yang takut pada Allah, dokter bedah yang takut pada Allah. Yang sikit-sikit bedah, sikit aja pegang, bedah. Padahal biaya ini bisa untuk menyekolahkan anak yatim fakir miskin. Ini banyak perempuan ini karena takut melahirkan, takut sakit, bedah. Pak tolong bedah ya. Kata dokter, ini belum sampai 9 bulan 10 hari, nggak apa-apa. Kenapa? Mau cari tanggal 20 bulan 2 2020. Mau tanggal cantik Pak. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menjadi polisi yang takut pada Allah, menjadi tentara yang takut pada Allah, menjadi pemimpin yang takut pada Allah, menjadi pedagang, bisnismen, manggale, takut kepada Allah. Dia tidak akan curang pada timbangan karena dia baca dalam Quran, dia hafal dalam kepalanya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas, kalau mereka menimbang barang orang, yastaufun, kalau dia membeli minta penuh. Kalau inyo membali ke pasar, tajam bana matonya, kurang cik mato. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau inyo nama nimbang punya orang kurang saja. Menimbang sawit, ada timbangan sawit itu gadang ketek 50 kilo, latak tandan gadang 50, dan ketek 50. Ambo curiga, duduk ambo di situ 50 juga. Inilah orang yang paling lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini singkat Bapak. Dunia ini hanya tempat singgah saja. Dari Medan mau ke Palembang. Ambo tujuan ambo sebenarnya Palembang. Singgah di Bukit Tinggi. Dari Medan ke kota Palembang, singgah sejenak di Bukit Tinggi. Lah itu saya ujungnya lendapel. Dari Medan mau ke Palembang singgah Bukit Tinggi, tablik akbar, ceramah, besok naik sepeda, berjumpa sekejap. Tapi tujuan bukan Bukit Tinggi, tujuan adalah Pekanbaru.
Dari Medan ke Palembang, Bukit Tinggi, habis itu ke Jambi, balik dari Pekanbaru. Tapi nama ambo tetap Abdul Somad, bukan Bang Toib. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dunia adalah tempat singgah. Jangan merasa kekal di dunia. Anak-anak muda, kalian hanya singgah di dunia. Ambo selalu tegur anak muda, anak muda, karena anak muda ini banyak lupa. Kalau nanti tua tidak perlu awak ingat kan? Memanglah ingat selalu. Kalau ada orang tua tidak juga ingat, sabar, kain putih balikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai masanya masa persinggahan ini habis, kita pun akan pergi kepada tempat yang lebih kekal dan lebih abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Senang bisa bersilaturahim dengan profesor malam ini. Senang ambo bisa bersilaturahim dengan Ustadz Jelfatullah. Senang bisa bersilaturahim dengan Haji Herman Sapar. Apa hubungan Ustadz dengan profesor, dengan Ustadz dengan profesor? Kami rupanya sama-sama satu kampus di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bedanya beliau tamat, ambo indah. Lalu kemudian dengan Ustadz Jalfatullah, beliau kakak kelas ambo di Al-Azhar Kairo, Mesir. Dengan Haji Herman Sapar, beliau ketua pembina Yayasan Bukit Tinggi Madani. Ambo pembina. Pembina itu mencaliak-caliak sih. Bara sebulan yang diagi fakir miskin sembako. Bara. Dulu kalau ambo ceramah ke Bandung, Sumatera Barat sama Jawa Barat, ini koordinator. Namun tidak berani ceramah ke kampung orang kalau indah orang itu nana lagi tahu, sebab banyak jebakan-jebakan Batman. Dah banyak ambo kanai. Oleh sebab itu kalau ambo ke Sumatera Utara, tim Sumatera Utara, tim Riau, tim Kepulauan Riau Batam, tim Sumatera Barat, tim Jambi, tim Palembang dengan Bangka Belitung, tim Lampung dengan Bengkulu 8, tim Jawa, tim Jakarta, Brunei Darussalam, Malaysia. Nah, itu tim yang tampil lain alun lain. Sebab beberapa tampil tidak sampai ceramah dialau, diusir orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ini hanya sejenak singgah. Macam-macam profesi kita, ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang profesor, ada yang guru besar, ada yang pemimpin, ada yang politik, ada yang macam-macam. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Itulah tausiah kita malam ini, lebih kurang 60 menit. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Judulnya, menjadi muslim yang hebat mesti dekat dengan Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Wah, kok biasa kalau lah doa itu makin lama bertambah. Itu yang dapat saya sampaikan. Apa selanjutnya? Ada tanya jawab? Tidak ada. Doa. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah. Aib cacat kami tutupi di dunia dan di akhirat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salahnya ya Allah.
Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, mereka akan menolong agamamu, berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan nyawa mereka. Saat itu kami sudah mati dalam liang lahat dimakan cacing tanah, tapi kami senang karena malam mereka berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali ajdadina, nenek moyang kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru buya-buya kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.